Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'ma'i wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa ahibba'i. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim. Qul inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladzi rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ma min mu'minin lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Yang tidak pulang sampai ditutup dengan doa Fatihah, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Yang pulang duluan, mudah-mudahan utangnya Sayyidul Habib Mustafa bin Muhammad Al-Jufri, keluarga dalam dari Hadratul Syekh Ahmad Asrar Al-Isagi, mat'alallah bituli hayatihim, para ustadz pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah, para pengurus Jam'iyah Manakib Satgas Pondok, para pengurus Al-Khidmah dan Thariqah Surabaya, Bapak RW 7 dan seluruh RT di lingkungan RW 7, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan, saya mau membaca pantun dulu. Hujan tercurah di atas genting, gentingnya pecah tertimpa dahan. Ceramah itu tidak penting, yang penting adalah manakiban. Atap rumah namanya genting, isi rumah namanya meja. Karena ceramah tidak penting, ceramahnya sebentar saja. Cocok? Ikan sepat, ikan gabus, ikan di sungai namanya lele. Semakin cepat semakin bagus, jangan sampai bertele. Buah kedondong, buah durian, buah nanas dan buah pisang, itu nama berbuah. Para hadirin, Al-Imam Ibnu Ubbad An-Nafazi Ar-Randi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Syarah Hikam menulis hadis yang sangat panjang, hampir 2 halaman kitab. Isinya cerita. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata sahabat Abu Hurairah, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi halqatin min ashabi idh qala la yusallina ghadan ma'ana rajulun min ahlil jannah. Singkat cerita, kata Rasulullah, ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi, kata beliau, besok pagi akan ada seorang laki-laki calon penghuni surga salat di sini dengan kita. Abu Hurairah yang mendengar meriwayatkan hadis ini berhalap dalam hatinya, fatoma'tu an akuna dzalika rajul, kata sahabat Abu Hurairah,
Mudah-mudahan yang dimaksud beliau itu saya. Esoknya ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, sholat berjamaah, yang ada ya sahabat yang kemarin itu, tidak ada orang asing, tidak ada orang dari luar. Selesai sholat barulah ada orang asing. Tidak ada seorang pun sahabat Rasulullah yang kenal kepada orang ini. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sahabat Abu Hurairah curiga, bisik-bisik pada Rasulullah, ya Rasulullah, ahuwahu, apa yang jenengan maksud kemarin laki-laki calon penghuni surga ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, betul, inilah yang saya maksud, laki-laki calon penghuni surga. Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Uwais, ada pembaca namanya Wais. Uwais dari desa Koron di Yaman, Sumrap Yaman. Tahu Yaman ya? Yaman, perempatan Pegirian itu loh, lampu merah belok kanan, bundaran belok kiri, rumah sakit Al Irsyad. Ada yang mengatakan beliau ini sahabat karena berdasarkan hadis ini bertemu dengan Rasulullah. Tapi ada hadis lain yang menyatakan beliau bukan sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Satu zaman tapi tidak pernah bertemu, sehingga bukan sahabat tapi tabi'in. Kenapa Uwais Al-Qarani ini calon penghuni surga? Apa beliau seorang ulama, seorang kiai? Bukan. Beliau orang biasa-biasa saja. Sehari-harinya pekerjaannya menggembala kambing. Orang yang sama sekali tidak dipandang remeh oleh orang sekitarnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang panjang itu, Uwais ini majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di dunia tidak ada orang yang ingin kenal dengan Uwais Al-Qarani. Nomor WA-nya saja nggak ada yang mau nyimpan. Nomor WA aja deh. Jangankan ada orang, kata Rasulullah, sakit, nggak bakalan ada orang yang nyambangi. Kok sakit? Uwais Al-Qarani ini meninggal, tidak akan ada orang yang takziah. Tidak dikenal di bumi, tapi jangan salah, seluruh malaikat di langit kenal baik kepada Uwais Al-Qarani ini. Semua malaikat di langit. Di surga nanti, di akhirat tadi kata Rasulullah, ketika malaikat Jibril memanggil, ya ibad, udkhulul jannah, orang-orang soleh, para wali, para habaib, para masyayikh, dipersilakan masuk ke dalam surga. Semua masuk ke dalam surga, termasuk Uwais Al-Qarani. Yang lain masuk ke dalam surga, Uwais Al-Qarani mau masuk ke dalam surga, dihentikan oleh malaikat Ridwan penjaga surga. Gif ya Uwais, berhenti Mas Uwais, berhenti dulu, jangan masuk ke dalam surga. Kenapa malaikat Ridwan? Saya ini sudah disebut, sudah dipanggil tadi. Kata malaikat Ridwan, silahkan tengok ke belakang. Ada puluhan, ratusan ribu orang yang mengharapkan syafaat pertolongan dari engkau wahai Uwais Al-Qarani. Dan engkau oleh Allah lewat Rasulullah diberi wewenang, diperbolehkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Jadi puluhan, ratusan ribu orang yang seharusnya masuk neraka ditolong oleh Uwais Al-Qarani masuk ke dalam surga. Sekali lagi, dia bukan seorang masyayikh, bukan seorang habaib, hanya penggembala kambing. Rahasianya apa? Rahasianya adalah Uwais Al-Qarani adalah seorang pemuda yang berbakti, mengabdi, khidmah, birrul walidain. Seorang anak yang soleh. Ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya yang sudah sepuh. Pagi-pagi kalau mau mengembala kambing, kambing punya orang, terus dikasih upah sehari-hari untuk biaya hidup sehari-hari. Pagi-pagi sebelum berangkat mengembala kambing, memandikan ibunya, masak makanannya, dimandikan, dipakai lagi bajunya, masak, disuapin ibunya. Siang juga begitu, sore juga begitu, bertahun-tahun. Karena barokah berbakti, mengabdi kepada ibunya,
mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar masuk surga, tapi bisa menolong ribuan orang masuk ke dalam surga. Amma ba'du. Ini baru mukadimah ini. Nanti sampai jam 12:30. Sebentar lagi. Para hadirin, para jamaah, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita difasilitasi oleh Jamiah Manaqib Satgas, difasilitasi oleh Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Ali Shakir radhiyallahu ta'ala anhu melalui Jamaah Al-Khidmah berkumpul di sini dalam rangka belajar meniru apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Apa hubungannya Ustadz Uwais Al-Qarani berbakti mengabdi kepada ibunya, sedangkan kami berkumpul di sini? Jangan salah, majelis ini tadi disebutkan oleh Ustadz Nasiruddin. Majelis ini betul disebutkan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di belakang kata beliau tadi, majelis ini termasuk berkirim doa kepada kedua orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita dan keluarga besar kita dan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, berkirim doa untuk beliau-beliau. Kata Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Ali Shakir radhiyallahu taala anhu, jangan mimpi anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh kalau kita sendiri tidak soleh. Ciri orang yang soleh bukan anak yang mondok, bukan ustadz yang pandai ceramah, kocomotoan, cincine loro, enggak ada hubungannya. Bisa baca manaqib, bisa nabu terbang, bukan. Ciri orang yang soleh adalah yad'ulah, anak yang mau mengangkat tangan berdoa untuk kedua orang tuanya. Dan majelis ini sejak tawasul awal tadi adalah majelis berkirim doa kepada kedua orang tua kita. Otomatis majelis ini adalah dalam rangka membentuk, menjadikan kita menjadi orang yang soleh, agar anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh. Para jamaah, diceritakan dalam peristiwa haji di Makkah, ketika jamaah haji dari seluruh dunia mau berziarah ke Rasulullah SAW. Cara di Indonesia itu mau tahlil gitu. Sudah berkumpul. Yang di depan para masyayikh, para habaib, para kiai dari seluruh dunia yang sepuh-sepuh. Terus ke belakang banyak sekali yang sudah bersiap. Penjaga makam itu apa namanya? Juru kunci. Ketika tahlil mau dimulai, ketika doa mau dimulai, juru kunci makam itu ketiduran. Sebentar, ngeliap, ketiduran sebentar, tiba-tiba dalam tidurnya itu mimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya Syekh, wahai orang tua, kata beliau, sampaikan salam saya untuk Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Beliau ada di sini, mau ikut ziarah. Dan sampaikan kepada beliau, suruh beliau yang memimpin tahlil, memimpin ziarah kali ini, jangan yang lain. Bangun si penjaga makam ini, si juru kunci ini, berdiri, kaget. Rasulullah sampai datang dalam mimpinya, ini pasti peristiwa penting, ini ada pesan penting. Beliau bangun, berdiri di shaf paling pertama, di shaf paling depan. Min minkum alladhismuhu Hamid bin Umar bin Hamid. Kata beliau, para habaib, para masyayikh, siapa di antara panjenengan yang namanya Hamid bin Umar bin Hamid? Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Ke shaf kedua, ketiga, keempat, kelima, paling belakang barulah ada seorang anak muda yang angkat tangan. Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Saya ya Syekh. Kagetnya tidak karu-karuan. Ternyata yang mendapatkan salam dari Rasulullah seorang Habib yang masih sangat muda, yang diutus oleh Rasulullah untuk memimpin ziarah, seorang Habib yang sangat muda, bukan masyayikh di depan yang sepuh-sepuh, maaf, bukan para wali dari seluruh dunia yang kumpul di depan, yang sudah bersiap di depan. Didatangi Habib Hamid, ada salam dari Rasulullah untuk engkau. Alaika waalaikumsalam ya Syekh. Yang kedua, engkau Habib Hamid
disuruh oleh Rasulullah untuk memimpin tahlil ini, memimpin kirim doa ini. Karena ini perintah dari Rasulullah, beliau berdiri maju ke depan. Si Syekh ini penasaran, siapa Hamid ini? Siapa Habib Hamid ini? Masih muda sampai mendapatkan salam dari Rasulullah. Apa amaliyahnya? Apa wiridannya? Apa zikirnya? Berapa rokaat sholat malamnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bertanya beliau, wahai para jamaah, adakah di antara kalian yang satu rombongan, satu desa dengan Habib Hamid? Pada angkat tangan, orang-orangnya satu rombongan. Saya ya Syekh. Saya mau bertanya, Habib Hamid itu wiridannya apa? Amaliyahnya apa? Sholat sunnahnya apa? Dan seterusnya. Kata para jamaahnya, tidak, saya beliau biasa saja. Tapi kenapa beliau yang mendapatkan salam dari Rasulullah dan mendapat perintah? Jadi ya Syekh, Habib Hamid itu kedua orang tuanya masih hidup. Beliau orang yang tidak mampu. Saking tidak mampunya, saking tidak punyanya, saking terbatasnya ekonominya, sampai ranjang tempat tidur ibu dan ayahnya itu kakinya 4, salah satunya patah. Belum sempat diperbaiki, tidak sempat diperbaiki, tidak sempat dilas. Jadi ya Syekh, Habib Hamid itu setiap malam mengganjal ranjang orang tuanya agar orang tuanya tidurnya mapan, tidak miring, menggunakan kaki beliau dari isya sampai subuh selama 22 tahun. Ada yang pernah 22 tahun beliau persiapkan lututnya, kakinya untuk mengganjal tidur orang tuanya agar orang tuanya tidur nyenyak. Sampai menjelang subuh beliau berdua sholat tahajud malam. Tidak ada wiridan yang aneh-aneh, tidak ada wiridan yang macam-macam. Jangan terlalu jauh, Sunan Giri radhiyallahu taala anhu. Beliau itu putra Raja Blambangan Banyuwangi, Nyai Dewi Sekar Dadu. Singkat cerita, beliau kan dibuang ke laut, ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati ketika beliau mau ke Kalimantan, mau berdagang. Diambil oleh Nyi Ageng Pinati, dirawat oleh beliau sehingga menjadi wali besar, berguru kepada Mbah Sunan Ampel radhiyallahu taala anhu. Sunan Giri ini, ibunya Nyai Sekar Dadu meninggal di Blambangan Banyuwangi. Raja kerajaan Blambangan itu masih keturunan Rasulullah yang ke-15. Dikuburkannya di Sekar Dadu di Blambangan di Banyuwangi, Sunan Giri di Giri di Gresik. 1 minggu 1 kali beliau ziarah ke Banyuwangi. Karena jauh, jadi beliau cuma sempatnya seminggu sekali. Akhirnya setelah bertahun-tahun beliau berpikir, andai coba kuburan ibu itu dekat di sini. Yang hallnya besok malam itu loh, Sunan Giri. Coba kuburannya di dekat sini, enak, saya bisa ziarah sewaktu-waktu. Bisa sehari 5 kali, bisa setiap hari, enggak seminggu sekali. Akhirnya karena beliau seorang wali besar, wali songo, beliau perintahkan anak-anak buah beliau, para makhluk halus, para jin. Wahai jin, berangkat ke Banyuwangi, angkat kuburan ibu di atas bukit. Berangkatlah para jin, naik bis akas, berangkat ke Banyuwangi malam-malam. Kuburannya Nyai Sekar Dadu itu di atas bukit, dipotong oleh para jin, diangkat seperti perintah Sunan Giri, bergemuruh di atas malam-malam itu. Ternyata belum sampai di sebelahnya pesantren Giri Kedaton, keburu siang. Khawatir orang-orang curiga,
ada gunung terbang di atas, akhirnya oleh para jin itu diturunkan saenggon-enggon. Oh, bahasa Indonesia enggon-enggon itu. Ya, saenggon-enggon wis. Diturunkan sekenanya, diturunkan begitu saja sudah. Orang di sekitar itu pagi-pagi heran, loh kok ada gunung anyar. Akhirnya desa itu kawasannya dinamakan kawasan Gunung Anyar. Jangan masuk kota Gresik, keluar tol Gresik, tol Romo Kalisari, nyebrang sungai, lampu merah, naik sedikit sebelah kiri sebelum pom bensin, makam Nyai Dewi Sekar Dadu. Itu yang diangkat oleh para jin atas perintah Sunan Giri agar Sunan Giri bisa ziarah lebih dekat kepada ibunya. Para jamaah yang dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pahadi yang dari Nganjuk, yang dari Kediri, yang dari Semarang, yang dari Banyuwangi, berapa kali dalam setahun ziarah kepada orang tua? Setahun sekali Ustadz, kalau mudik lebarannya. Kalau gak mudik, pandemi 3 tahun berarti gak ziarah. Malam ini, majelis ini, kita sedang berkirim doa untuk beliau-beliau. Mudah-mudahan membuat beliau gembira. Tidak disebut Ustadz, almarhum ayah saya, ibu saya. Tadi saya perhatikan disebut Pak Budi, Pak Lono, kemudian Pak Haji Mursidi, dan seterusnya. Saya hafal insya Allah nama-nama beliau. Pak Sohir, almarhum semua. Tidak disebut Ustadz, almarhum ayah ibu saya, abah, umi saya, kakek saya. Ayah saya sejago sudah meninggal. Tidak disebut. Tapi sampai kepada beliau pasti. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhum sepakat bahwa meskipun tidak disebutkan asal keluarganya ada di majelis itu, pasti sampai kepada beliau-beliau. Amin ya robbal. Yang tidak percaya silahkan berangkat duluan. Tahun depan Pak Hadi ajakan lagi di sini. Yang tidak percaya berangkat duluan, adakan lagi acara di sini. Bawa nomor WA saya silahkan. Kalau gak nyampe, mana Ustadz gak nyampe kirimannya, pasti sampai. Inilah hadratus saya, menyediakan kepada kita cara yang murah, cara yang mudah, berkumpul. Urunan pinten, urunan berapa jenengan? Khidmah berapa? Ustadz, 2 kotak aqua, berapa? 50.000, yang datang 6.437 orang. Gak percaya, hitung sendiri dari ujung ke ujung. Coba jenengan adakan sendiri di rumah, mengundang segini banyaknya para ustadz sama Habib Mustafa, puluhan juta yang jenengan keluarkan. Datang gak urunan, dapat nasi bungkus, almarhum dapat kiringan. Inilah al-khidmah, inilah misi hadratus saya, membentuk pribadi-pribadi yang soleh solehah. Dan bukan cuma malam ini saja. Jadi monggo, saya mengajak pada diri sendirian kepada semuanya, besok malam hadiri berbondong-bondong ke Sunan Giri. Malam minggu manakib minggu awal, insya Allah 22 Oktober minggu malam Senin, berkumpullah dengan 15.000 jamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah. Duduk amin amin amin, pas nyandar khusyuk ila hadratin Nabi Mustafa, khusyuk, sadar pas ibadah Allah, sadar pasti arhamar rahimin. Kok cepet manakib? Ya cepet wong tidur. Gimana Ustaz? Sama. Nyimak atau tidak, baca atau tidak, khusyuk atau tidak, ikut pegang kitab atau tidak, melek atau sama. Ada cerita bahkan ada orang ditagih hutang, lari masuk gang keluar gang, ternyata di depannya ada acara muludan, akhirnya duduk terpaksa. Itu loh malaikat mau nulis, bingung malaikat hafadhoh itu. Ini gimana ya Allah, orang ini saking dikejar hutang, dikejar orang yang ngutangi, duduk terpaksa di situ. Sama kata Allah, humul qaum alladzina liyashqau bihim jalisum. Sama, pokoknya duduk sama. Kurang enak apa coba? Malam ini saja jamaah al-khidmah itu yang saya tahu nih, di sini ada di Tandes Semanakiban, di Cirebon, Al-Hidmah Cirebon sedang manakiban juga. Yang saya tahu saja 3 malam ini. Yang saya tahu, yang streaming besok malam di Giri, besok pagi lagi, minggu paginya ada hall Kabupaten Gianyar di Bali. Jangan-jangan Ruhani Kanjeng Syekh gak pernah pulang ke Baghdad itu.
keliling Indonesia terus demi al-khidmah. Itu loh, sekali lagi ini yang kita butuhkan, ini yang kita perlukan. Hadratus saya sudah memfasilitasi kita untuk belajar menjadi anak-anak yang soleh agar mempunyai anak keturunan yang soleh. Mudah-mudahan diberikan umur panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lapang rezekinya, lapang hatinya, lapang waktunya bisa menghadiri majlis-majlis seperti ini. Dinasratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.